Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 untuk karir episode ke-75. Dan hari ini kita bakal balapan di seri ke-7, tepatnya di sirkuit Sachsenring, yaitu di Jerman Grand Prix. Dan seperti yang udah kita ketahui bersama bahwa memang di track ini merupakan salah satu track yang paling sulit di kalender MotoGP. Ya, berdoa saja semoga kita bisa meraih hasil maksimal. Dan tahun lalu kita sempat balapan dengan kondisi flag to flag, itu ribet sekali. Nah, setelah insiden kemarin di Italian Grand Prix, si Asep tidak ada postingan apapun soal hal itu. Gue rasa si Asep memang menyadari bahwa dialah yang paling salah atas insiden tersebut. Jadi ya wajar jika dia mulai merenungi kesalahannya, dan itu sangat wajar bagi pembalap MotoGP. Jadi kita hari ini akan mencoba kembali membuka lembaran baru, karena semua balapan sih bakal ada insiden kayak gitu yang gak akan kita prediksi bakal terjadi di kemudian hari. Nah, masuk di perbandingan tim, ternyata Yamaha Movistar MotoGP yang sempat kemarin di posisi 3 paling bawah, sekarang akhirnya Movistar MotoGP mulai ada improvisasi dengan berada di posisi ke-9, naik 2 tingkat dari posisi sebelumnya. Dan Ducati Lenovo berhasil menjadi tim paling tinggi dengan pengembangan terbaik. Sementara itu Aprilia yang sempat kemarin menjadi yang paling tinggi, sekarang dia turun di posisi kedua. Di posisi ketiga ada Pramac dan juga ada Muni VR46 yang berada di posisi keempat, cuy. Dan setelah 6 balapan berlalu, klasemen sementara masih menjadi milik dari Francesco Bagnaia dengan 107 poin, atau dia unggul 17 poin dengan pesaing terdekatnya, yaitu si Johan Zarco. Sementara kita bersama Movistar MotoGP terpaksa turun dan sekarang berada di posisi keempat. Gua akuin persaingan di musim ini lebih sulit ketimbang yang di musim lalu, di mana kita pakai Ducati Factory yang memang jelas performanya sangatlah stabil dan sangatlah kencang sekali. Sementara itu rekan kita Yamaha seperti Fabio Quartararo hingga si Asep berada di posisi ke-10 hingga posisi ke-12 berurutan sementara waktu di klasemen ini. Dan di klasemen tim tentu saja Ducati masih menjadi yang paling tinggi, tepatnya Ducati, Lenovo dan Movistar masih berada di posisi keempat, sama dengan apa yang kita tempati di klasemen sementara waktu di klasemen pembalap. Dan di klasemen pabrikan tentu saja yang masih belum bisa mengimbangi Ducati, karena memang jelas performa Ducati lebih kencang dan lebih stabil ketimbang YZR-M1. Tapi setidaknya kita berada di atas dari KTM dan juga gas-gas dan juga Honda, cuy. Lumayan sih mengungguli 3 pabrikan. Oke guys, di sesi kualifikasi akhirnya kita bisa kembali ngegeber YZR-M1 nih guys di sirkuit Sachsenring. Dengan cuaca yang sedikit mendung tapi tidak ada potensi hujan, kita berhasil membawa YZR-M1 dengan sangat bagus ya. Cuman dengan bagusnya itu belum bisa diartikan kita meraih pole position, karena gue rasa performa YZR-M1 di Sachsenring kurang bisa untuk apa ya, kayak kenceng banget, karena agak susah ya. Memang ini kategori track yang paling klop sama Honda dan juga Ducati. Dengan hasil kita hari ini bakal start dari posisi ke-10 berbarengan dengan si Asep, Fabio dan juga Franco Morbidelli. Kita nyaman di sini, cuma kuncak kurang kenceng aja tuh bisa ngelawan Ducati. Tapi ini kita pakai kompon ban soft dan juga AI menggunakan kompon ban soft. Nah, biasanya gue pribadi itu lebih cocok sama kompon hard depan dan juga belakang medium. Barangkali nanti the rest-nya bisa ngebawa kita untuk meraih hasil yang maksimal. Semoga saja. Dan Peko bakal start dari pole position. Luar biasa Ducati. Dan akhirnya tiba kita di starting grid untuk MotoGP Sachsenring, dan langsung saja memulai sesi warming up lap. Pecco Espargaro, Enea Bastian ini start dari front row. Asep, Fabio, Rizrio, Franco Morbidelli memulai balapan bersamanya dari barisan ketiga juga barisan keempat. Dan langsung saja kita mulai balapan kali ini. Dan cuaca mendung apakah berpotensi untuk adanya turunnya hujan? Let's see saja. Oke. Dan inilah dia seri kelas MotoGP Jerman Grand Prix Sachsenring round ke-7 bersama Movistar. It's
on the way. Dan langsung saja kita mulai balapan kali ini menuju Force Corner. Kita early braking, mengovertaking Asep Surasep. Kita ambil inside line dan Fabio Quartararo. Dan kini akhirnya kita bersama Rizrio berhasil berada di podium kedua untuk sementara waktu cuy. Luar biasa, what a start dari Rizrio. Sementara itu Brad Binder menjadi musuh kita, dan kali ini kita di kontak tadi dan terpaksa keluar jalur, tapi untung saja kita tidak sampai terjatuh. Oke, saat ini Espargaro menempati urutan kita tadi di podium kedua, dan sekarang saya fokus untuk bertarung melawan dua besar di sini. Tidak ada yang menyangka, tidak terduga-duga ternyata kita di race-nya berhasil menunjukkan tren positif dengan melakukan Star Rocket, mengambil banyaknya rival di turn 1. Itu sangat cepat sekali terjadi. Gue gak nyangka bakal bisa seketika itu di turn 1 dan kita berhasil membawa Yamaha kembali di podium cuy. Oke, saat ini kita akan fokus kepada YZR-M1 Movistar untuk bisa ngeburu Espargaro dan juga Brad Binder menuju last corner, dan lap pertama akan segera selesai. Oke, 3Y cuy. Oke, langsung saja kita mencoba Slip Dream. Apakah bisa ngeburu Espargaro? Let's see. Dan Johan Zarco datang dari inside line. Kita lihat braking terlalu parah sehingga kita melebar. Mistake dari Rizrio yang ngebuat dirinya harus melebar dan di overtaking oleh Johan Zarco. Namun Johan Zarco bisa kita overtake juga. Oke, Johan Zarco kembali defend di inside line turn ketiga. Side by side terjadi. M1 kembali bertarung keras dan memaksa untuk berada di podium 3. Dan akhirnya Zarco berhasil kita tahan. Oke, kita ambil celah terdalam dari Espargaro. Namun Espargaro kembali mendefend dari outside line dan langsung ngeblocking jalur kita di turn ke-7. Lagi dan lagi Espargaro masih mendefend, namun di turn ke-8 kita memiliki peluang di sini. Kita ambil bagian dalam dan langsung mendefend serangan balik dari Espargaro, dan terbukti YZR-M1 cukup tangguh di sektor ketiga tadi. Oke, downhill menuju turn ke-12. Brad Binder masih menjadi race leader selama 8 putaran atau 8 lap. Siapa yang bakal meraih kemenangan di Sachsenring di Jerman Grand Prix? Oke, last corner. Fabio Quartararo bersama Monster Energy Yamaha masih berada di posisi ke-7, dan saat ini kita mencoba Slip Dream memburu mengejar Brad Binder menuju turn 1 lap ketiga. Langsung kita overtaking, namun sayangnya kita belum ada celah yang bisa kita masuki untuk mengovertaking seorang Brad Binder. Kita tempel lagi dan langsung bermanuver di turn ketiga bisa. Oke, kita ambil inside line. Nice sekali, dapat celah. Langsung kita masuk mengovertaking Brad Binder, dan akhirnya Movistar Yamaha take the lead dari KTM Rider cuy. KTM Rider. Oke, come on. Ke fighting, gak boleh ngebikin mistake karena sekarang kemenangan ada di genggaman kita. Ini Claudi dan komponen medium menjadi sangat tepat jika dipakai di balapan kali ini. Apalagi ini treknya tergolong jenis trek yang membutuhkan ban asimetris atau bannya harus keras sebelah kiri cuy. Nah, selain kita hari ini harus bisa menang di balapan, kita juga memiliki misi untuk mengalahkan Fabio Quartararo. Karena kita dalam misi perebutan siapa yang bakal mengambil alih puncak tertinggi atau pimpinan pabrikan Yamaha cuy. Barangkali kita misalkan nih bisa ngalahin si Fabio Quartararo. Bukan tidak mungkin kita akan mengambil alih pengembangan Yamaha di musim ini hingga musim depan. Karena dari yang gue ceritain, gue pengen 2 musim bersama Yamaha sembari ngeliat gimana potensi Yamaha jika kita kembangkan cuy. Itu yang gue pengen dari MotoGP Karir musim ini. Tapi dari yang gue amatin dari tadi, si Brad Binder terus-terusan cuy berusaha keras untuk kembali mengambil alih pimpinan balapan. Tapi ya namanya balapannya, kita juga pengen bisa menang. Apalagi dari kita selama balapan 6 race belakangan ini kita nggak pernah meraih kemenangan kan. Jadi gue rasa ini adalah momentum yang pas atau saat-saat yang tepat kita bisa meraih kemenangan di Sachsenring atau di Jerman Grand Prix. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Pokoknya berdoa aja semoga bisa meraih kemenangan untuk pertama kalinya bersama Yamaha YZR-M1 atau Yamaha Movistar MotoGP.
Oke, saat ini di tikungan ke-10 menuju turn ke-11 menuju downhill atau penurunan, dan sekarang Espargaro menempati urutan kedua. Nah, sebenarnya di Jerman GP kita bisa saja tidak bisa meraih posisi pertama, karena kunci dari Jerman GP adalah ketika start. Semakin bagus ketika start, semakin bagus di bagian entry corner, maka bakal semakin bagus juga buat peluang kalian untuk bisa meraih posisi dari para AI juga. Sekarang Espargaro menyusul kita, namun Rizrio bisa mendefend di pengereman turn 1 atau di braking zone first corner. Espargaro kembali melawan, menjadi race leader. Tahan. Oke, kita ambil kembali dan Espargaro masih defend. Kita ambil bagian dalam di turn ketiga. Langsung saja kita menjadi race leader kembali. Hati-hati, fokus ke fighting. Oke, racing corner. Oh, Espargaro bermanuver lagi dengan mengcollision kita. Cukup sengit, cukup seru persaingan di race kali ini. Tidak disangka-sangka yang menjadi musuh kita di sini adalah seorang Alex Espargaro, bapak kepala dua cuy, anak dua. Oke, kembali mengejar dan langsung diambil alih di entry tikungan ke-9, namun belum bisa tampil di turn ke-10. Kita berhasil manuver mengovertake Espargaro kembali menjadi race leader, namun Espargaro menyusul kembali di downhill cuy. Turn ke-12 kita ambil alih kembali, mendefend di inside line. Apakah Espargaro akan menyusul di main straight lap ke-6 awal? Let's see saja. Lagi-lagi Espargaro memberikan perlawanan kepada Rio. Hingga sekarang race leader beralih kepada Espargaro. The first corner, braking zone. Rio melawan kembali Espargaro dan terakhir sudah overtaking untuk Espargaro, namun gagal karena Espargaro berhasil mendefend serangan dari Rio. Lap ke-6, 3 lap lagi, race GP Sachsenring akan segera selesai. Di antara kedua ini siapa yang bakal kemenangan? Langsung aja kita melawan kembali Espargaro. Kita ambil inside line, kita blok pas perlahan dan nice sekali. Overtaking mulus yang membawa Zareman kembali di posisi pertama. Ais nginjak rap, hati-hati. Ini kapan kita nginjak rap di bagian dalam, pasti kita bakal langsung melebar. Itu yang adalah problem yang harus kita hindari balapan kali ini. Lap ke-6 berjalan dan tinggal 2 sektor lagi. Sementara itu Espargaro dan juga Rizrio masih berduel sengit untuk balapan kali ini. Dan kita melebar kembali, kita ambil alih posisi pertama dari Espargaro. Mau nggak mau kita harus melawan Espargaro dengan sangat keras cuy, karena kalau nggak gitu kita nggak akan bisa menang. Ini Espargaro perlawanannya sengit sekali. Oke guys, track lurus dan menuju lap ke-7. Right high device on. Espargaro menyusul side by side di track lurus, tapi di turn 1 kita berhasil bertahan. Oh, Espargaro menyusul, mengovertake dengan menginjak curb atau melatih gravel, dan Espargaro nyaris terjatuh. Namun sayangnya Espargaro masih bisa bertahan dari insiden tadi. Cukup mengerikan aksi overtaking dari Espargaro yang ngepaksa kita untuk melebar. Namun kita tidak mengalah karena itulah hal yang harus kita perbuat. Dan Espargaro maksa hingga motong jalur, bahkan tadi sempat ban belakangnya sempat terangkat dan ngebuat dia nyaris terjatuh. Oke, tinggal 2 lap lagi. Race GP Jerman akan segera usai. Espargaro semakin jauh di belakang. Kesempatan emas untuk Yamaha akan segera terbuka, meraih kemenangan di race kali ini. Dan ini merupakan pertama kalinya kita meraih kemenangan jika bisa menyentuh posisi pertama di race kali ini. Dan kalau ngomongin soal ban asimetris ya, yang katanya di MotoGP 23 udah pasti ada, tapi di sini kenapa ban belakang kita sebelah kiri itu cenderung lebih aus cuy ketimbang ban sebelah kanan? Dan gue rasa ini kompon asimetris, gue rasa tidak sepenuhnya ada di MotoGP 23. Agak gimana ya, kita dikasih janji pas lagi sama milestone cuy, tapi tidak mengapa. Yang penting sekarang kita masih bisa jadi race leader untuk Jerman Grand Prix, menjadi perwakilan Yamaha yang kembali berada di posisi pertama dengan Movistar MotoGP. Espargaro di belakang bekerja keras, semangat keras untuk bisa mengalahkan kita di lap terakhir MotoGP Sachsenring. Dan sepertinya
YZ Aremon kita sudah mulai merasa lelah karena dari tadi gue pakai balapan dengan cara nge-push di lap terakhir itu motor kita udah nggak bisa buat di-handle dengan sangat baik. Ibarat kata udah mulai lost control cuy. Jadi kita harus hati-hati di sisa lap terakhir untuk MotoGP Sasring. Semoga saja kita nggak sampai terjatuh, karena jika crash maka tamatlah sudah kesempatannya kita meraih kemenangan. Dan track limit 2 kali, benar saja kita udah mulai kehilangan kendali dengan M1 kita. Oke, menuju turn ke-12 last sector. 2 tikungan lagi dan sahabatnya Spargar Johan Zarco mulai menyusul. Hati-hati Rio menuju last corner. Q-Focus Q-Fighting dan di entry corner Spargar menyusul. Johan Zarco menyusul finish line dan sekarang di exit corner menuju finish line. Akhirnya kita berhasil meraih kemenangan di race GP Jerman. Luar biasa water race dari Yamaha Movistar MotoGP Rider. Rio berhasil meraih kemenangan pertama di musim ini dan juga membawa Yamaha kembali meraih kemenangan dan berada di podium atau di habitat asli dari pabrikan asal Jepang ini. Luar biasa. Dan sekarang di 3 besar dilengkapi oleh Johan Zarco serta Alexis Spargar. Benar-benar terpaksa turun dan mental di luar zona podium, yaitu di posisi keempat. Pecco, Alex Marquez, Fabio Quartararo, Miguel Alegrins lengkapi 9 besar. Marquez, Enea, Maverick, Miller, Mir, Martin, Franco, Taka melengkapi 17 besar. Sementara itu di posisi 18 ke atas ada Asep, Paul, Augusto, Duo Muni serta Ralf Fernandez dan juga Fabio Di Gia di posisi paling akhir untuk balapan di GP Jerman. Sementara itu di klasemen Pecco masih menjadi leader dengan total 118 poin. Sementara itu Rio masih berada di posisi keempat dengan jarak minus 22 poin atas Francesco Bagnaia. Jangan menyerah, race masih panjang, musim masih panjang dan kesempatan akan terus datang. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Garut untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.